Oke, baik. Kita mulai pertemuan kita hari ini ya. Hari ini kita akan bahas tentang sistem database. Kalau sebelumnya kita udah bahas pengertian atau definisi dari sebuah database itu sendiri, gitu ya. Jadi yang dimaksud database itu kan sebuah wadah untuk menyimpan sebuah data ya, database. Nah, terus kemudian hari ini kita akan bahas tentang sistem sistem dari sebuah sistem informasi ataupun dari sistem database itu sendiri. Nah, di sini yang pertama definisi dari sistem itu sendiri ya. Jadi yang kita bahas kata sistemnya terlebih dahulu. Jadi sistem kalau secara definisi atau dari bahasanya merupakan sebuah sekumpulan elemen ya, yang saling berhubungan, terus juga saling berinteraksi dan bekerja sama antar berbagai bagian untuk tujuan yang sama gitu ya. Jadi sistem itu tidak berdiri sendiri gitu. Jadi maksudnya di dalam sistem itu ada beberapa komponen yang saling berhubungan, yang saling terintegrasi dan juga berinteraksi untuk menjalankan tujuan yang sama. Nah, itu yang dikatakan sebuah sistem. Nah, terus kemudian tergantung kata selanjutnya ya. Jadi kalau sistem informasi berarti yang diolah tujuannya adalah untuk mengolah informasi gitu ya, atau untuk mengolah uh, yang menghasilkan dari informasi tersebut. Nah, sedangkan kalau dari definisinya informasi merupakan kumpulan atau hasil dari pengolahan sebuah data. Ya, jadi kan kayak gabungan beberapa data itu nanti akan menjadi sebuah informasi. Nah, terus kemudian kalau gabungan beberapa informasi biasanya menjadi sebuah pengetahuan. Nah, nanti informasi ini biasanya dia mempunyai nilai atau value tersendiri gitu ya. Jadi tergantung dari siapa yang akan menggunakan informasi tersebut gitu ya. Jadi bergantung dari tujuannya. Nah, sedangkan data-data itu tadi biasanya disimpan ya nanti di dalam sebuah penyimpanan yang disebut dengan database. Nah, kalau kaitannya dengan sistem informasi berarti dia sebuah sistem yang mengelola informasi ya, yang atau menghasilkan sebuah informasi. Nah, jadi tadi ya sistem informasi merupakan sekumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi untuk tujuan yang sama, yaitu mengelola sebuah informasi. Nah, terus kemudian barulah terbentuk yang namanya sistem basis data. Nah, berarti kalau sistem basis data ya definisinya mirip ya dengan sistem informasi tadi. Jadi sistem basis data itu sekumpulan elemen atau komponen ya yang saling berinteraksi, bekerja sama dengan tujuan untuk mengelola database itu sendiri. Nah, itu dimaksud dengan sistem informasi dan juga sistem basis data. Nah, nanti biasanya sistem basis data ini dia berkaitan dengan bagaimana membuat atau tadi ya mengelola database secara mendetail gitu atau secara terperinci ya. Nah, di sini sistem basis data dia merupakan lingkup besar dalam organisasi sebuah datanya itu sebuah datanya itu sendiri. Ya, jadi sistem basis data itu nanti dia mencakup semua bentuk komponen data yang ada di dalam suatu sistem. Nah, sedangkan kalau database-nya itu sendiri merupakan komponen utama dari sistem basis datanya itu. Gitu. Jadi database itu komponen utama, sedangkan sistem basis data berarti ya database dan juga lingkungannya ya. Ruang lingkupnya lebih besar lagi gitu ketika membahas tentang sistem basis data. Nah, di sini urutannya ya. Jadi kalau misalkan uh, pecahan terkecilnya gitu ya, data itu kan dari yang paling sederhana itu dari bit gitu ya. Nah, terus kemudian bit digabung menjadi byte, byte menjadi sebuah data item, nanti juga menjadi sebuah record, record bisa menjadi file atau record itu juga bagian dari file, terus kemudian dia disimpan di dalam basis data. Nah, lebih kompleksnya lagi, lebih skopnya lebih besar lagi ya, basis data ini dikelola oleh yang namanya sistem basis data. Ya, ini penjelasan lain ya. Penjelasan lain dari sistem basis data itu adalah sebuah sistem software gitu ya. Jadi secara konsep tadi dia komponen-komponen yang bekerja sama untuk mengolah basis data.
Nah, sedangkan secara interface-nya gitu ataupun secara bentuknya, sistem basis data ini adalah sebuah sistem software yang memungkinkan user ya atau pengguna untuk membuat gitu ya, meng-create, terus menyimpan, terus mengatur, mengambil dan juga memanipulasi data tersebut. Nah, jadi data yang ada di dalam database itu kan perlu dikelola ya. Jadi di inputnya, cara menginputnya, kemudian menyimpannya, kemudian diaturnya, ya, dipanggil kembali, digunakan kembali gitu, dan diolah atau dimanipulasi datanya. Nah, itu harus menggunakan sistem basis data atau sebuah sistem. Nah, sistem ini dia akan menyediakan cara yang efisien dan aman untuk mengelola data dalam jumlah yang besar dan juga menyediakan mekanisme untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan juga integrasi dari datanya. Ya, jadi sistem basis data itu dia akan mengelola semuanya, gitu ya. Dia akan menyediakan mekanisme untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan juga integritas dari data yang dia simpan atau data yang dia kelola. Nah, terus kemudian baik sistem basis data maupun basis datanya itu sendiri itu dia mempunyai komponen-komponen penunjang ya yang akan menjadi bagian dari sistemnya itu sendiri. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah komponen dari sebuah basis data. Ya, kalau secara mendasar, nah basis data itu memiliki beberapa komponen. Antara lain yang pertama itu ada yang namanya hardware atau perangkat kerasnya ya. Jadi database itu ya kan sebuah bentuk virtual ya atau sebuah bentuk digital. Jadi seolah-olah kita mempunyai penyimpanan tertentu di suatu tempat. Nah, dalam bentuk digital itu perlu ada wadahnya atau perlu ada perangkatnya untuk menyimpan digitalnya tersebut. Nah, maka diperlukanlah sebuah hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data digitalnya tersebut. Biasanya hardware-nya itu dalam bentuk CPU gitu ya atau disimpan juga di dalam memori gitu ya, hard disk, dan juga nanti bisa juga di dalam sebuah terminal gitu atau sebuah server gitu ya. Nanti yang bisa diakses secara bersamaan. Nah, terus kemudian di dalam sebuah hardware tentunya perlu juga sistem operasi gitu ya yang digunakan untuk menginstal software-software yang lain. Ya, jadi diperlukan sebuah operating system yang mana nanti fungsinya itu untuk menginstal basis datanya, terus juga program ataupun software-software pendukung lainnya. Nah, itu berarti si sistem operasi ini menjadi bagian dari komponen sebuah basis data. Nah, terus kemudian ada basis datanya itu sendiri, gitu ya. Ada si database-nya itu sendiri, ya, yang biasanya dia nanti berkaitan atau dikelola oleh software lagi yang namanya DBMS, ya, bawahnya itu komponen dari basis data berarti ada DBMS-nya. Nah, DBMS-nya ini merupakan database management system, ya, sebuah software yang digunakan ya untuk mengelola database tersebut, gitu ya. Jadi dia udah berupa software management system gitu atau sistem manajemen atau sistem yang digunakan untuk memanage si database tersebut. Nah, terus kemudian ada usernya gitu ya atau ada penggunanya, ada uh, personilnya gitu ya yang akan menggunakan si database-nya tersebut. Nah, nanti tingkatan usernya itu ada beberapa jenis tingkatan user ya. Jadi jenis user atau personilnya itu nanti ada beberapa macam jenisnya atau tingkatannya. Lalu kemudian, nah ini komponen dari sistem basis data ya. Jadi kalau tadi kita bahas tentang komponennya database, nah ini selanjutnya kita bahas tentang
komponennya dari sistem basis data gitu ya. Jadi bagian dari DBMS-nya tadi ya. Kalau misalkan kita tadi kan basis data itu berkaitan sama DBMS atau Database Management System gitu ya. Nah, di dalam DBMS-nya itu dia mempunyai beberapa komponen. Yang pertama adalah DDL. DDL atau bisa juga disebut dengan bahasa ya, karena dia bentuknya ini kayak bagaimana kita menggunakan sebuah bahasa tersendiri dalam mengelola database. Ya, DDL ini singkatan dari Data Definition Language. Ya, jadi DDL ini nanti dia digunakan untuk membuat gitu ya, memodifikasi, terus juga mengelola struktur dari basis data. Ya, jadi DDL ini bisa juga dikatakan sebuah sintaks ya, sebuah bahasa dasar dalam mengelola database gitu ya. Karena nanti bahasa-bahasanya itu ya kayak semacam create gitu ya, terus kemudian delete, alternate dan segala macam gitu ya. Jadi dia digunakan untuk membentuk database-nya terlebih dahulu. Ya, jadi kayak misalkan membangun table, membuat database, membuat table, terus kemudian mendefinisikan tipe datanya dan juga menentukan bahasa ataupun menentukan batasan dan juga tipe data yang akan digunakan. Nah, termasuk juga nanti cara menginput atau menginsert datanya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah DML atau Data Manipulation Language. Nah, data ini ataupun komponen ini itu digunakan untuk menyisipkan, memperbaharui, menghapus dan juga mengambil data dari database ya. Istilahnya untuk memanipulasi ya, memanage ya, mengatur data yang ada di dalam database. Ya, jadi bagaimana nanti dia mengelola datanya. Nah, terus kemudian hasilnya itu bisa ditampilkan itu ya, atau bisa dipanggil ya. Istilahnya nanti ada yang namanya query. Nah, terus selanjutnya komponen dari sistem basis data adalah query processor atau pemrosesan query. Ya, di mana pemrosesan query ini merupakan komponen untuk mengelola query yang akan digunakan. Ya. Jadi nanti kita menggunakan bahasanya itu dalam bentuk, istilahnya itu dalam bentuk query. Nah, nanti query-query ini akan diproses ya, diproses oleh query processor ya, supaya dia nanti bisa diterjemahkan dari bahasa query-nya tadi diterjemahkan ke dalam perintah-perintah yang bisa dikenal oleh database management system-nya. Terus kemudian ada juga komponennya namanya storage manager atau manajemen storage ya, untuk mengatur tempat atau penyimpanannya. Nah, komponen ini biasanya digunakan ya untuk mengelola penyimpanan fisik data pada hard disk-nya ya. Bagaimana dia mengelola kapasitas memori yang digunakan misalkan. Nah, termasuk juga bagaimana mengalokasikan dan juga mengalihkan space atau ruang serta melakukan operasi misalkan kayak backup gitu ya, pencadangan dan juga pemulihan dari tempat penyimpanan database tersebut. Terus kemudian ada juga yang namanya concurrency ya, concurrency control manager. Nah, concurrency ini dimaksudkan kayak semacam memastikan kalau beberapa user itu bisa mengakses database ini secara bersamaan. Nah, tapi dia tidak ada konflik gitu ya. Jadi maksudnya nggak ada bentrokan gitu ya. Jadi yang user A dengan user B ketika mengakses secara bersamaan ya dengan kapasitasnya masing-masing gitu ya, dengan hak aksesnya masing-masing gitu. Tidak ada konflik ya, tidak ada bentrok ketika mengakses datanya itu ya. Jadi semuanya terakses secara konsisten gitu ya, secara teratur. Nah, itu juga termasuk dalam komponen sebuah sistem basis data.
Nah, terus kemudian ada yang namanya manajemen atau security manager. Ya, di sini merupakan sebuah komponen ya untuk mengelola gitu ya atau mengontrol akses ke database dengan memberlakukan kayak semacam auto autentikasi ya pengguna dan juga kebijakan otorisasi gitu ya. Jadi biar tidak ada bentrokan tadi ya, itu diatur security manajemennya. Ya begitu juga dengan akses level-level tertentu gitu. Jadi jangan sampai level uh, paling bawah gitu bisa mengelola atau bisa merubah struktur dari database-nya. Jadi ada kayak security manajernya. Nah, terus kemudian nanti database-nya juga ada beberapa jenis ya, jenis dari database. Ya, jadi kalau komponennya tadi bagian dari database-nya, kemudian database-nya itu juga ada beberapa jenis. Jadi kayak misalkan ada yang namanya relational database, kemudian ada NoSQL database, terus ada juga yang modelnya object oriented, terus juga ada cloud database, hierarchical database, dan juga network database. Nah, itu setiap database itu memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Nah, jadi kita bisa memilih mana yang mau kita gunakan ya tergantung dari persyaratan spesifikasi setiap aplikasinya. Gitu. Nah, nanti yang kita bahas atau yang kita gunakan ke depan itu adalah terkait dengan relational database ya. Karena di relational database ini adalah jenis database yang paling banyak dipakai sekarang ini ya, paling banyak digunakan. Dan juga digunakan untuk mengatur data ke dalam table dengan baris dan juga kolom. Gitu ya, pakai model tabel, ada kolom, ada barisnya. Nah, basis data relasional ini dia menggunakan yang namanya SQL ya, Structure Query Language, yang digunakan untuk tadi memanipulasi ataupun mendefinisikan datanya. Terus kalau NoSQL database ini database yang dirancang untuk menghandle data yang tidak terstruktur ya. Jadi kalau misalkan ada data yang nggak ada strukturnya gitu ya, dan jumlahnya besar, nah itu biasanya pakai pendekatan NoSQL database. Ya, jadi dia digunakan untuk mendukung desain dengan skema yang dinamis ya. Nah, basis data NoSQL ini juga biasanya dia mencakup kayak database dokumen, terus kemudian apa namanya dalam bentuk grafik, dalam bentuk apa namanya kolom gitu ya. Jadi dia ditangani dalam bentuk tertentu. Lalu kemudian ada object oriented database. Nah, object oriented database ini dia digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk objek ya, yang merupakan contoh kelas yang mendefinisikan struktur dan juga perilaku dari sebuah data. Ya, biasanya database berorientasi objek ini ya digunakan untuk sebuah struktur data yang kompleks ya, dan juga digunakan untuk mendukung pemrograman berorientasi objek. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya cloud database atau database awan ya istilahnya ya, floating database. Nah, database ini dirancang biasanya untuk bisa berjalan di infrastruktur cloud gitu ya, yang menggunakan sistem cloud. Nah, contohnya kayak misalkan kayak Amazon Web Service gitu ya, pakai service itu AWS atau pakai Microsoft Azure. Kemudian basis data cloud ini biasanya dia menyediakan fitur secara skabilitas, ketersediaan, dan juga digunakan untuk pemulihan bencana gitu. Jadi dia disimpannya ya secara cloud gitu ya di suatu tempat tertentu gitu. Nah, biasanya konsep itu juga bisa kita pakai juga sih gitu ya, dengan pendekatan model client server. Terus kemudian ada yang namanya hierarchical database atau model hierarki ya. Nah, model hierarki ini biasanya dia diatur dalam struktur tertentu, kayak model pohon gitu, pohon hierarki, dengan setiap
simpul itu memiliki sebuah induk dan juga ada anaknya gitu, ada beberapa bawahannya gitu. Nah, basis data hierarki ini biasanya digunakan dalam lingkup mainframe gitu. Jadi dengan tempat penyimpanan tertentu. Lalu kemudian ada network database atau database jaringan. Nah, basis data ini dia menyimpan data biasanya dalam struktur kayak model networking atau jaringan dengan setiap node atau catatan ya, di mana dia memiliki banyak relasi ke setiap penggunanya. Jadi kayak istilahnya itu many to many. Nah, basis data jaringan ini atau network ini biasanya digunakan untuk hubungan database yang kompleks, lebih kompleks lagi. Nah, setiap jenis database itu dia sama ya, semuanya ini ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita menentukannya, kita lebih cocok atau mau pakai model database yang mana. Nah, cuman kedepannya yang akan kita bahas itu terkait dengan database relasional. Terus kemudian ada istilahnya yang namanya abstraksi database. Ya, di dalam database itu data disimpan kan ya dan dipelihara dengan baik dan terstruktur oleh yang namanya DBMS. Nah, terus kemudian dengan adanya abstraksi ini itu DBMS-nya atau sistem database management itu dia akan tidak menampilkan secara keseluruhan gitu ya. Jadi artinya ada detail yang disembunyikan. Ya, jadi tentang bagaimana data disimpan dan juga dikelola atau dipelihara itu nggak semuanya dibuka ya. Nah, di sini sih jadi beberapa data itu bisa dilihat oleh user tertentu dan juga beberapa data tidak bisa dilihat oleh user tertentu gitu ya. Jadi model abstraksi data itu kayak ya tingkat level ya dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah database gitu. Jadi nggak semua orang, nggak semua level itu bisa mengakses database-nya gitu. Ada tingkatan-tingkatan tertentu. Ini ya tadi dalam database data simpan dalam DBMS. Nah, seringkali yang terlihat oleh user itu berbeda dengan yang tersimpan secara fisik. Ya, jadi karena kan nanti ada tingkatan user secara tertentu ya. Jadi nggak semua user itu bisa melihat struktur dari sebuah database. Nah, contohnya kayak gini, ya tingkatan user kan ada yang end user, ada juga yang conceptual level, ada juga yang internal level, ada juga yang physical data organization. Ini tingkatannya. Jadi nanti tingkatan user ada yang end user misalkan, user akhir. Nah, biasanya end user itu dia melihat data itu dalam bentuk tampilan yang sudah menarik ya, sudah dibungkus dengan menggunakan sistem ya, sudah menggunakan aplikasi. Jadi dia hanya melihat tampilan data yang dia akses atau yang dia punya. Dan tampilannya udah dibentuk tertentu. Nah, terus di bawahnya ya di sini kan istilahnya external level ya. Jadi end user ke atas gitu, pihak luar. Nah, terus kemudian di bawahnya ada yang namanya conceptual level. Nah, di sini usernya juga itu levelnya ya kayak semacam tingkat programmer gitu ya. Jadi bagaimana konsep database yang dipakai, cara menampilkan datanya, terus kemudian mengelola datanya, memanggil dengan query gitu misalkan. Nah, itu dikelola oleh level konseptual ini. Nanti dia istilahnya ada programmer user lah, user programmer. Terus kemudian di bawahnya lagi ada model internal database gitu. Internal database ini ya terkait bagaimana struktur dari database-nya, bagaimana relasi-relasi antar tabelnya gitu. Nah, itu diatur sama si level internal database gitu ya. Nanti di sini ada usernya tersendiri juga. Nah, terus kalau yang paling dasar yaitu level physical data organization. Nah, ini lebih mendetail lagi ya, lebih terstruktur lagi database-nya. Gitu. Biasanya di sini levelnya kayak database administration gitu ya, DBA. Nah, jadi setiap tingkatan level ini itu ada usernya masing-masing. Jadi nggak setiap user bisa melihat ke struktur dalam database gitu ya, tergantung dari tingkatannya. Nah, ini contoh tampilannya ya. Jadi contoh kayak misalkan database yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi kalau misalkan external view atau end user ya dia hanya bisa melihat kolom yang dia perlukan aja gitu, yang dia cari aja.
gitu yang memang boleh diakses gitu. Sedangkan mendalamnya gitu ya, struktur datanya itu hanya bisa dilihat oleh level-level tertentu. Di sini kan ada conceptual level gitu ya. Nah, terus dia kalau external view atau end user dia hanya ngelihat kolom yang dia perlukan. Sedangkan kalau conceptual level itu lebih mendasar lagi gitu ya. Dia memanggil beberapa tabel ya dengan gabungan beberapa kolom supaya nanti bisa ditampilkan ke end user. Nanti lebih dalamnya lagi ya di sini ada kayak semacam uh, query ya atau pengkelompokan data supaya data yang ditampilkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh user. Nah, termasuk juga lebih mendetail lagi ini ada internal level. Nah, itu dia yang akan mengelola bagaimana data itu tampil gitu ya. Biasanya ya kita nyebutnya seorang programmer gitu ya ataupun database administrator misalkan. Oke, terus kemudian nah ini selanjutnya ada tipe-tipe file ya atau tipe-tipe tabel sih. Nanti ini kita bahas mendetail di sesi-sesi selanjutnya gitu ya. Cuman untuk awalan jadi biasanya tabel itu ataupun kan database isinya tabel ya. Nah, tabel itu biasanya terdiri dari beberapa jenis tabel ya. Nah, di sini ada yang namanya tabel master gitu ya. Biasanya tabel master ini isi datanya itu lebih statis, jarang berubah nilainya. Kayak contohnya misalkan tabel mahasiswa gitu atau tabel apa namanya pegawai. Nah, itu kan data yang umum ya. Jadi data ya tabel yang isinya data yang jarang berubah gitu ya. Data besar lah, data umum. Ya contohnya kayak data mata kuliah itu kan jarang berubah. Nah, itu biasanya dia dikategorikan tabel master. Terus kemudian ada juga nanti namanya tabel master yang dinamik gitu ya. Nah, biasanya dia isi datanya itu digunakan untuk nilai dari record yang sering berubah atau diupdate sebagai hasil suatu transaksi. Ya, biasanya kayak data stok barang, data KRS. Nah, itu data yang bisa masuk ke dalam jenis tabel master dinamik. Nah, terus kemudian ada yang namanya tabel transaction. Nah, tabel transaction atau tabel transaksi ini biasanya dia digunakan untuk merekam data hasil transaksi atau yang sering berubah. Nah, itu dia dipisahkan tersendiri ya tabelnya. Jadi ketika nanti kita mau bangun sebuah database kan harus disiapkan dulu strukturnya ya. Nah, itu biasanya kita tentukan jenis tabelnya dulu. Ada tabel master, tabel transaksi, terus kemudian juga nanti ada tabel report ya yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan atau yang digunakan untuk mereport. Supaya apa? Tabelnya ini dibeda-bedakan supaya gampang memanggil datanya. Gitu. Jadi nggak asal gabung gitu ya. Jadi jangan kita bikin satu tabel, nah di situ semua kita masukin data-datanya ya. Nah, itu nanti akan membuat apa namanya sulit gitu untuk menampilkan datanya, terus juga performanya juga kurang baik gitu ya ketika mau menampilkan datanya. Nah, jadi harus ditentukan dulu gitu ya jenis tabel dan juga struktur. Ya, nantinya itu ke depannya akan seperti itu harusnya. Terus kemudian, nah ini juga terakhir ada tabel history ya untuk menampung data-data yang sudah pernah dilihat terus disimpan gitu. Ini juga bisa ada namanya table backup. Terus bahasa eh, database-nya, maksudnya ini yang digunakan itu menggunakan query-nya. Jadi tadi kan DBMS itu sebagai perantara ya, perantara antar user dengan database. Nah, itu berarti kan perlu komunikasi di dalamnya ya. Nah, biasanya cara komunikasinya itu dia menggunakan satu bahasa tertentu. Ya, ini biasanya ada yang pakai SQL, Structured Query Language, ada yang pakai DBase, ada yang pakai MySQL. Ini jenis-jenis dari uh, database. Kalau MySQL masuknya ke jenis database. Nah, terus kalau bahasa database-nya sendiri, query-nya tadi, ini kan tadi ada yang DDL sama DML nih yang tadi di depan dibahas ya, data definition language sama data manipulation language. Nah, terus kemudian nah ini jenis-jenis contoh-contoh query yang ada di DDL ya, yang dasar query-query dasar. Ini sempat kita pelajari kemarin.
Ya, jadi ada create, drop, create database, create table, drop table, alter table dan segala macam. Ini ya yang kemarin dicoba di dalam praktikumnya ya. Nah, terus ini yang DDL. Nah, terus kemudian ini yang DML. Ya, jadi DML digunakan untuk manipulasi dan pengambilan data pada database. Manipulasi data dapat mencakup pemanggilan data yang tersimpan dalam database, penyisipan atau penambahan data baru, penghapusan data, dan juga pengembangan data pada database. Nah, ini jenisnya banyak ya. Ada yang sifatnya prosedural, ada yang non-prosedural. Nanti lebih detailnya kita cobain langsung aja pada saat praktikum. Terus kemudian user database tadi ya tingkatannya ya. User database biasanya yang paling utama itu dia DBA, database administrator. Dia yang memang khusus mengelola database mulai dari pembentukan database sampai menyiapkan query-nya gitu ya. Baru nanti biasanya kolaborasikan dengan user programmer gitu ya. Jadi programmer yang membuat aplikasi. Nah, itu dia juga perlu diberikan query-query pemanggilan datanya ya supaya dia bisa masukkan ke dalam aplikasi yang dia bangun. Nah, di sini fungsi database administrator dia mendefinisikan pola struktur database, mendefinisikan struktur dari tempat penyimpanan dan juga metode akses, memodifikasi pola dan juga organisasi fisik, memberikan kewenangan pada user untuk mengakses data dan juga menspesifikasikan keharusan integritas data. Nah, biasanya orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan baik datanya maupun programnya. Oke, terus kemudian, nah ini jenisnya ya, 4 user database, ada programmer aplikasi, dia akan bangun aplikasinya, tadi ya yang bangun interface untuk bisa dilihat oleh end user dan juga bagaimana menampilkan data ke end user. Terus ada DBA-nya, database administrator, dia biasanya yang berinteraksi dengan database-nya ya, yang menentukan query-query-nya. Terus kemudian end user, dia yang hanya melihat tampilan dari datanya di aplikasi gitu ya. Dia hanya melihat data yang dia cari ada gitu aja. Nah, terus ada yang specialized user. Nah, specialized user ini biasanya dia kayak yang menuliskan aplikasi database-nya tidak dalam kerangka pemeriksaan data, namun untuk keperluan tertentu, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya juga ada yang levelnya analis dan juga levelnya owner, gitu ya, pemilik dari database-nya tersebut. Nah, itu tergantung dari pembagian user dari database-nya. Oke, ini komponen dari sebuah database. Ya, ini bisa dilihat contohnya ya, kalau misalkan kita mau melihat komponen database-nya, jadi ada level programmer, dia yang akan membuat application programnya. Nah, terus dia ngelihat ke database, ke DBMS-nya ya, berupa DML processor, kemudian ke program object code, database manager, dan segala macam. Begitu juga ada level user yang hanya melihat tampilan dari query-nya, dan juga DBA atau DBA, database administrator, dia yang akan membangun database skemanya. Nah, ini jenis-jenis user ya, tergantung dari jenis usernya dan juga kepentingan dia mengakses ke dalam sebuah DBMS-nya. Terus kemudian ini contoh komponen data yang diakses ya tadi ya, setiap dari usernya. Ini kan programmer object code tadi, query processor sama catalog manager. Nah, itu dia ada authorized controlnya dulu gitu, dia punya level akses apa gitu, baru nanti dari situ dia bisa mengakses lebih dalam lagi gitu susunannya. Ya, jadi ini terkait dengan hak akses ataupun tingkatan level dari user ya. Nah, terus kemudian ada multi-user database management system arsitektur. Nah, ini bagaimana ketika banyak user mengakses ataupun arsitektur untuk mengakses ke dalam database management system
dari sisi beberapa user. Ini ada yang model teleprocessing. Ini ya, jadi dia langsung mengakses ke satu server gitu atau ke satu hardware database-nya tersebut. Tapi nanti di dalamnya tentu ada tadi hak akses DBMS ya. Jadi dia akan dikelola oleh DBMS-nya. Nah, ini dari segi topologi hardware-nya ya. Jadi mengakses ke dalam hardware-nya. Terus ada yang modelnya client server. Kalau tadi yang sebelumnya langsung mengakses ke servernya, kalau ini pakai teknologi internet ya biasanya. Jadi dia melalui jaringan local area network ataupun bisa juga melalui internet. Nah, itu dia baru mengakses ke server. Nanti servernya ada database-nya. Gitu. Jadi perlindungannya ada dua ya. Di sini dikelola oleh jaringan dulu dan juga nanti ada pengaturan akses oleh database management sistemnya. Nah, terus kemudian yang terakhir transaction processing monitoring. Nah, ini dia lebih kompleks lagi pengaksesannya. Ya, jadi nggak langsung mengakses ke servernya atau nggak langsung mengakses ke database-nya, tapi ada prosedurnya dulu gitu ya, secara bertahap. Oke, baik. Jadi seperti itu materi kita hari ini.